Sobat Sejarah, selamat datang kembali di video terbaru di channel Pojok Sejarah. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang fenomena menarik di dunia internasional. Dan sebenarnya video ini terinspirasi oleh kunjungan Menteri Pertahanan Prancis atau Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, yaitu Florence Parly ke Indonesia, bertemu dengan Menhan kita, Pak Prabowo Subianto, terkait pembelian pesawat jet Dassault Rafale dan juga tentang MOU pembelian kapal selam Scorpion. Ya, tapi yang saya tekankan di sini adalah sosok Menteri Pertahanan Prancis ini, yang notabene adalah seorang perempuan. Dan ya biasanya yang kita pikirkan kan Menteri Pertahanan itu ya laki-laki, pasti dari militer ya, karena pengetahuan tentang alutsista, tentang struktur militer, geopolitik dan lain sebagainya. Itu kan militer lebih paham ya, lebih fasih membaca itu semua. Tapi yang kita lihat sekarang ternyata banyak menteri-menteri pertahanan yang ternyata perempuan dan berasal dari sipil gitu. Seperti contohnya Florence Parly ini kan seorang sipil, bekerja di beberapa perusahaan besar, lalu masuk ke politik dan akhirnya menjadi Menhan. Dan juga ya kita lihat tren-tren di seluruh dunia bahwa setidaknya sudah ada puluhan negara yang pernah menunjuk perempuan sebagai menhannya gitu. Dan menurut sejarahnya, perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan adalah Indira Gandhi. Itu dari India di tahun 1975. Sedangkan kalau di Eropa, menhan perempuan pertama itu berasal dari Finlandia, yaitu Elisabeth Wren di tahun 1990 gitu. Dan semenjak saat itu makin banyak aja menhan-menhan perempuan ya. Dan tren ini kentara sekali terlihat di Eropa ya. Contohnya saja sekarang ya, selain Florence Parly dari Prancis, ada juga dari Swiss. Saya lihat dulu ya daftarnya. Ya, dari Swiss Viola Amherd, terus Margarita Robles dari Spanyol, Kajsa Ollongren dari Belanda, Ludivine de Donder dari Belgia, dan juga dari Kanada ada juga Anita Anand. Dan karena saya tinggal di Jerman, ya unik juga ini di sini di Jerman, karena yang saya tahu sudah ada 3 menhan perempuan di negara ini. Yang sekarang aja perempuan, Christine Lambrecht ya dari partai SPD. Sebelum Lambrecht itu Annegret Kramp-Karrenbauer atau AKK, itu juga perempuan. Dan sebelum AKK itu Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen itu sekarang menjabat sebagai Presiden Komisi Uni Eropa. Ya, semuanya perempuan. Dan dari daftar yang tadi saya sebutkan, semuanya itu negara-negara besar, negara-negara demokratis ya, dan negara yang militernya juga militer kuat banget gitu. Dan selain negara-negara itu, kita lihat lagi Italia juga punya banyak, Norwegia, Republik Ceko, Peru, Montenegro, Austria, Inggris juga punya, Sudan Selatan yang notabene negara baru pun menhannya perempuan ya, pernah, Maladewa, Kenya, Zimbabwe ya, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah. Dan di Asia Tenggara sendiri masih agak jarang ya
atau di Asia gitu. Yang saya tahu di Jepang pernah ada Yuriko Koike dan juga Tomomi Inada, itu pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kalau di Asia Tenggara yang saya tahu baru dua, yaitu Gloria Macapagal-Arroyo dari Filipina dan juga Yingluck Shinawatra dari Thailand. Selain itu belum pernah lagi dari Malaysia, Singapura, Indonesia, apalagi Myanmar ya, negara yang militeristik kayak gitu kayaknya susah buat memiliki atau menunjuk Menhan perempuan, karena kecenderungannya gitu sih, negara-negara yang otoriter, yang totaliter agak susah ya, jarang gitu menunjuk Menhan seorang perempuan. Itu biasanya ya kayak Korea Utara atau apa ya pasti militer dan laki-laki gitu. Tren ini menurut saya merupakan suatu kesadaran akan kesetaraan gender, bahwa perempuan juga bisa dan mampu mengisi jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Karena namanya Menteri Pertahanan itu posisi menteri yang penting, yang elit itu, selain Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri gitu. Menhan itu ya jabatan yang prestisius gitu. Dan ya negara-negara yang tadi saya sebutkan membuktikan bahwa ya mereka percaya diri menunjuk perempuan yang sipil untuk mengisi jabatan yang luar biasa penting ya. Dan sejauh ini ya kinerja mereka bagus, dan ya ini juga bertujuan untuk mematahkan bukan stigma ya, stereotip lah, bahwa Menhan itu harus dan pasti dijabat oleh pria. Menhan itu pasti dari militer. Dan ya negara-negara tadi membuktikan bahwa ya hal itu bisa dipatahkan gitu ya. Dan ya namanya juga Menhan ya, yang pasti harus punya pengetahuan tentang alutsista di negaranya sendiri, struktur militer ya di angkatan bersenjatanya, politik luar negeri, dan juga isu-isu regional maupun global ya. Selain harus tahu kalau kasusnya Indonesia, ya harus tahu wawasan Indonesia, daerah-daerah rawan di Indonesia itu di mana, Alki, terus Laut Bali, daerah-daerah rawan yang rawan disusupi lah oleh kekuatan-kekuatan dari luar, baik itu dari jalur laut, darat maupun udara. Itu ya Menhan juga harus tahu kesiapsiagaan militernya itu seberapa persen gitu. Nah, ya sejauh ini untuk kasus Indonesia kita masih belum punya ya Menhan perempuan gitu untuk Indonesia sendiri. Ya masih dominan dari purnawirawan militer dan pastinya laki-laki ya, dari Ria Mizar Triakudu, terus juga ya Prabowo. Pernah ada sipil yaitu Pak Mahfud MD ya, Menteri Pertahanan sipil, profesor pula, tapi ya namanya juga sipil. Terus ya walaupun beliau adalah profesor hukum, tapi kan ya soal militer ya beliau ya masih belum begitu luas ininya pengetahuannya dulu ya. Jadi meminta banyak masukan ya saat beliau menjabat sebagai Menhan dulu.
Lalu Indonesia kapan punya Menhan perempuan? Ya semoga aja ya ke depan atau nanti tahun 2024 ya bisa aja kita punya Menhan perempuan kan. Yang penting kompeten, eh, peka, dan tahu seluk-beluk tentang TNI eh, dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting kompeten gitu. Apakah Ibu Koni? Mungkin aja kalau beliau mau. Ini cuma saran aja ya, karena yang saya tahu perempuan yang fasih tentang pertahanan, tentang militer, yaitu yang saya tahu cuma Ibu Koni aja kalau perempuannya gitu. Oke, gitu aja. Cuma sedikit curhat ya tentang Menhan perempuan yang sedang ngetren di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sehat selalu. Dan sampai jumpa lagi. Dadah. Oh ya, ini mobil Trabant ya, mobil Jerman Timur. Sengaja saya simpen di sini biar mantep. Oke, dadah.